Sebelum saya mengutarakan perasaan saya ya, atau sebelum saya nembak dia, ternyata dia sudah mau. Romo ini kan ganteng gitu secara penampilan. Karena waktu dulu saya itu pernah tuh misa di Kristus Raja Surabaya. Itu Romonya bilang di sebelah sana ada seorang diakon itu bukan artis Korea. Wah, pasti kan banyak fans, banyak penggemarnya tuh. Wah, gimana Romo? Apakah Romo pernah punya pengalaman jatuh cinta atau pacaran gitu? Soalnya banyak sobat pastor itu yang tanya gitu, Romo itu gimana ya menghadapi itu lalu memutuskan untuk akhirnya ya wes aku memilih untuk jalan kehendak Tuhan ini ya itu. Ya, saya sendiri pernah mengalami pengalaman jatuh cinta. Ya, pada waktu itu masih SMP. Oh SMP. Masih SMP. Ya, saya suka gitu. Ada teman yang ya cantik Oh, gitu iya. ya, Ya, cantik. cantik juga pandai, lembut. Wih, Ya, wah. ideal sekali Romo. Ya, pada waktu itu saya berencana sih mau dekatin dengan dia, dekatin dia. Tapi ya sebelum saya mengutarakan perasaan saya ya, atau sebelum saya nembak dia, ternyata dia sudah mau pindah ke Jakarta. Oh, pindah ke Jakarta. Saya juga ya Gagal nembak ya, Romo? gagal tembak deh, ya itu. Gagal nembak. Ya itu pengalaman Jatuh cinta jatuh cinta sebelum masuk seminari berarti Romo. masuk seminari. Tapi sampai sekarang nggak keturutan berarti kan Romo? Belum sampai nembak kan Romo ya? Belum. Waduh, bagi kamu yang nonton, ini dulu pernah jatuh cinta tapi nggak kesampaian. Iya. Cinta tak sampai, asik. Tapi bukan karena cinta tak sampai kemudian cari cinta di seminari ya. Gitu dong. Penting ya teman-teman, jangan masuk seminari itu karena diputus cinta ya. Seminari bukan tempat untuk pelarian ya, tapi sungguh-sungguh karena panggilan. Nah, tapi pernah mengalami itu ya, Romo? Tapi selama seminari tinggi pernah enggak mengalami saat-saat seperti itu, saat-saat berat, saat-saat pengen keluar gitu, pernah enggak Romo? Selama di seminari. Di seminari. Atau enggak ada lancar-lancar aja gitu. Ya mengalami pengalaman yang berat ya. Tapi ya bukan karena relasi dengan lawan jenis ya. Tapi ya mungkin karena soal karakter. Karakter ya. Seringkali kan ada ketidakcocokan dengan ya entah dengan formator atau dengan sama formandi teman-teman ya. Itu sama teman-teman itu. Wajar sekali itu Romo ya. Wajar. Beda karakter gitu. Beda karakter. Hidup bersama bisa. Bangun tidur ketemu dia. Gitu. Ke kapal ketemu dia. Waktu makan ketemu dia. Kalau ini kelihatannya Romo Theo yang lebih pengalaman. Dia itu dia teman ya, bukan dia yang tadi. Beda. Nah teman-teman, ada satu kisah yang bagi saya sangat inspiratif dari seorang Romo Freddy ini. Waktu dulu saya masih kelas 1 di Seminari Garum tuh, saya tuh setiap malam tuh mengamati Romo Freddy itu keluar dari adorasi itu bawa rosario teman-teman. Itu selalu tak amat. Keren sekali orang ini, suci sekali ya. Semoga sampai sekarang tetap ya, sampai jadi Romo tetap kuat untuk senantiasa berdoa rosario ya Romo itu. Karena memang mungkin janjinya kepada Bunda Maria. Iya. Dulu kan menganggap diri wah saya ini bodoh gitu, bodoh. Sekarang sangat memuaskan sekali hasilnya kan. Lebih bodoh lagi. Sekarang keren sekali. Di Seminari terkenal pinter juga, pinter ganteng, wah banyak yang suka. Nah maka tapi stop ya, suka saja ya, karena Romo sudah ada yang memiliki teman-teman, jadi jangan dikejar-kejar ya. Oke, itu Romo. Itu pengalaman menarik sekali ya, bagaimana seorang Romo Freddy menjalani hidup panggilannya, lalu akhirnya ditabiskan. Wah sih, menarik, akhirnya ditabiskan menjadi seorang Romo. Nah, apakah pernah mengalami waktu mau tabisan Romo? Orang tua bagaimana? Pak Yowis lah atau gandoli dengan pertanyaan yang tadi, yang
nanti siapa yang Hmm. bersama saya, bersama orang tua itu. Waktu mau tabisan sudah gimana? Ya, orang tua baru sungguh-sungguh merelakan itu ya menjelang tabisan memang. Tabisan imam ya? Menjelang tabisan imam ya. Karena melihat bahwa ya ini memang sungguh-sungguh jalan hidup saya gitu. Dan akhirnya orang tua ya mama papa lihat kamu bahagia di jalan ini ya. Akhirnya ya jadilah menurut apa yang kamu inginkan lah. Itu. Dan akhirnya ya mereka merestui. Ya. Merestui. Tapi dalam perjalanan ini memang banyak kejadian lucu ya dari orang tua saya. Ya yang masih saya ingat ini mungkin bukan maksud mereka ya, tapi seringkali mengajak jalan, kemudian ditanya, itu loh Fred, ada wanita cantik tuh, ada cewek cantik tuh, kamu nggak tertarik kah? Tuh. Ya, kalau saya sih langsung, ya tertarik. Harus tertarik. Harus tertarik. Harus normal kan di Romo itu. Harus normal. Kalau nggak tertarik, tanda tanya ini. Harus tertarik mah. Wah. Nah, terus kok kamu pengen jadi Romo? Loh, karena saya tidak ingin memiliki satu, saya ingin memiliki semuanya. Saya jawab gitu aja langsung ya. Enak ya kalau gak hanya satu, tapi semuanya. Kemaruk Romonya, pengen semuanya. Iya. Itulah kalau jadi Romo gitu. Itu berarti sering digodai juga sama orang tua ya? Iya. Kisah jalan-jalan gitu. Tidak hanya orang tua, tapi juga keluarga yang lain, keluarga dekat. Ya karena bagi mereka ya jalur imamat seperti ini itu ya sesuatu yang sangat asing atau bahkan sangat baru bagi mereka ya, makanya saya tidak heran kalau mereka mengeluarkan ujaran-ujaran yang ya mungkin bagi kita orang Katolik, tak tahu Romo kok diomong gitu-gitu. Ya, kan. Ya, tapi ya saya sudah biasa. Udah biasa ya, udah kebal ya kebal kadang-kadang ya sering saya buat ya guyon begitu ya, dibuat ringan ya. Awal-awal memang menjadi stres ya, seolah-olah orang tua itu menganggap saya itu pribadi yang aneh ya, kok lain sendiri padahal keluarga lain tidak ada yang seperti itu, seperti saya ini, ya kan, mengambil jalan yang seperti saya ambil ini. Tuh. Tapi ya wis lah, lancar kan akhirnya. Lancar. Dan semua itu berkat, sekali lagi berkat doa Bunda Maria. Berkat doa Bunda Maria. Nah, tadi kan lupa. Nah, berkat Bunda Maria ya, teman-teman. Berkat doa, sering berdoa kepada Bunda Maria dan Bunda Maria mendoakan. Iya. Kita supaya semakin kuat, semakin setia di dalam jalan panggilan imam. Jadi sebenarnya tidak menyembah Bunda Maria kan? Tidak. Tadi kan taunya bukan menyembah, tetapi mohon doa Bunda Maria. Dan doa kita kan tetap kepada Tuhan. Betul sekali. Nah, Romo, tugas perutusan pertama, waktu diumumkan, kan saya waktu itu datang tuh di katedral itu. Misal diumumkan bahwa Romo Freddy bertugas di Kalimantan. Iya ya Romo, di pedalaman Kalimantan. Di mana Romo? Lalu mungkin ada kisah menarik ketika perjalanan ke sana, lalu misi di sana itu bagaimana Romo? Berikan gambaran kepada sobat-sobat pastor ini tentang situasi di Kalimantan sana Romo. Iya. Saya